Halo kawan-kawan, pada video kali ini kami akan merangkum film yang berjudul Spider-Man No Way From Home 2021. Scene diawali dengan identitas Spider-nya yang terungkap ke publik sebagai Peter Parker, seorang remaja berusia 17 tahun di salah satu sekolah. Seorang cewek yang menjadi pacar Peter mulai diserang oleh masyarakat. Peter yang melihat hal itu berusaha menemuinya di kerumunan orang guna menyelamatkan pacarnya ini. Dia dicap sebagai pembunuh dari Mysterio dan masyarakat kesal dan membenci terhadapnya. Mereka tidak percaya lagi dengan aksi hero Spider-Man ini. Peter membawa pacarnya terbang guna meloloskan diri dari kerumunan orang tersebut. Terlihat raut wajah pacar Peter yang ketakutan saat dirinya membawanya terbang. Dengan melalui jendela rumahnya, mereka berdua sampai di kamar Peter. Terlihat Hogan bersama Bibi May yang sedang menunggu kedatangannya dan menemukan Peter bersama pacarnya MJ di kamar. Dia langsung menutup semua jendela rumahnya. Sesaat kemudian Bibi May memberitahukan berita di televisi bahwa kamera sedang live mengarah ke rumahnya. Peter membuka kembali jendelanya. Bibi May-nya melihat apa yang sedang terjadi. Terlihat beberapa helikopter dan masyarakat yang berkerumun di jalan-jalan sekitar rumahnya. Sementara pemberitaan di televisi begitu memojokkan Peter sebagai pembunuh. Tak lama berselang, beberapa agen federal mengetuk pintu rumahnya guna menangkap Peter. Mereka membawa surat perintah untuk itu. Beralih ke kantor federal. Peter sedang diinterogasi oleh petugas. Kedatangan MJ pacarnya di kantor tersebut menyarankan Peter untuk tidak berbicara tanpa pengacaranya. MJ yang menemui petugas dan meyakinkan bahwa mereka harus mendapatkan pengacara. Petugas itu memberitahukan bahwa MJ telah membuang waktu yang sia-sia dan menuruti perintah Peter. Lanjut ke seseorang yang diinterogasi. Dia memberitahukan bahwa dirinya yang telah meretas pakaiannya dan membantu Peter agar bisa terbang. Lanjut ke Bibi May. Jika memang polisi tidak memiliki bukti, dia tidak harus menahan Peter di sini dan membebaskannya. Pada bagian lain, Stark Industries yang sedang mengevaluasi peristiwa Spider-Man dan Mysterio yang tewas. Agen federal masih menyelidiki seseorang yang hilang bernama Harold Hogan dari StarTech. Lanjut ke Peter yang menemui Murdoch. Dia mengatakan tidak memiliki vonis untuknya, tetapi Murdoch memberitahukan bahwa agen federal masih menyelidiki teknologi yang hilang, dan dia berharap bahwa Hogan tidak terlibat akan hal itu. Murdoch mengingatkan bahwa situasinya akan semakin memburuk. Pengadilan tetap harus dilaksanakan. Seseorang yang melempar batu melalui jendela rumahnya, terlihat Murdoch yang dapat menangkap batu itu. Karena situasi di rumahnya tidak aman lagi, mereka pun berpindah ke rumah lainnya. Beralih ke rumah baru, Peter melihat berbagai macam teknologi yang terdapat di rumah itu. Lanjut ke Peter yang melakukan video call dengan MJ. Mereka berdua ingin masuk ke MIT Universitas. Esok harinya, keberadaan Peter dan MJ selalu menjadi perhatian masyarakat yang membulinya. Para petugas yang mengawasinya dan awak media yang selalu memfotonya. Bahkan di sekolah pun dipenuhi dengan berbagai macam poster yang membuli dirinya. Termasuk kawan-kawan sekolah yang memvideo keberadaan dirinya ini. Lanjut ke pertemuan mereka bertiga. Mereka sepakat untuk tetap tinggal bersama dengan kampus dan kota yang sama. Lanjut ke mereka bertiga sudah mendapatkan balasan penerimaan dari MIT Universitas. Mereka bertiga sepakat untuk membuka berbarengan hasil penerimaan mahasiswi itu. Dengan raut wajah yang gelisah, mereka pun membukanya. Tentu saja mereka bertiga tidak diterima di kampus itu, karena masalah yang sedang dihadapi oleh mereka tentang kasus Spider-Man. Beralih ke Peter yang menemui sahabatnya. Dia bertemu dengan Wong, ahli sihir terbaik. Kedatangan Dr. Strange yang merupakan temannya ini menemui Peter. Dia menjelaskan bahwa Mysterio yang telah membuka identitas dirinya membuat hidupnya menjadi kacau. Peter ingin Dr. Strange melakukan kembali ke masa lalu agar hal itu tidak terjadi dengannya. Atas sarannya Dr. Strange, dia bisa agar orang-orang melupakan bahwa dirinya Spider-Man.
tanpa mengembalikan mesin waktu ke masa lalu. Hal ini diingatkan oleh Wong bahwa hal itu juga akan menjadi masalah. Mantra itu akan merusak tatanan kehidupan yang ada. Dr. Strange meyakinkan bahwa hal itu tidak akan berbahaya. Lanjut ke mereka yang pergi ke ruangan basement. Untuk melakukan itu, aksi Dr. Strange terganggu oleh Peter yang selalu mengajaknya berbicara. Karena hanya beberapa orang dekatnya saja yang harus masih mengingatkan bahwa dirinya Spider-Man. Berkali-kali menginterupsi sampai 5 kali. Karena Peter yang masih ngeyel sehingga mantra yang sedang dilakukannya menjadi masalah. Dia tidak sempurna melakukan itu, membuat bocor dan makhluk dunia lain bisa memasuki alam semesta ini. Beralih ke Peter, dia menghubungi kawannya Flash yang berada di kampus MIT, guna mendapatkan informasi atas mereka bertiga yang tidak bisa diterima masuk MIT. Flash memberitahukan bahwa pembantu rektor sedang menuju bandara. Mendengar itu, Peter bergegas menyusul dan mencarinya. Kebetulan jalan ke arah bandara macet. Dia menyusuri antrian mobil yang terdapat di sana. Sampai akhirnya Peter dapat menemukan wanita itu dan memperkenalkan dirinya. Tak lama kemudian, akibat dari mantra Dr. Strange gagal dilakukan mulai terlihat. Kemunculan Dr. Octo dari dunia lain masuk ke bumi membuat kekacauan. Rupanya ini salah satu musuh bebuyutan Spider-Man. Dia mencurigai Spider-Man bahwa kekuatan mataharinya yang hilang karena ulahnya. Dan terjadilah pertarungan keduanya. Dr. Octo dapat menangkap Spider-Man. Di luar dugaan, Spider-Man dapat mengendalikan kekuatan robot itu. Dia bahkan dapat mengikat tuannya. Lanjut kemunculan Osborn. Kemunculannya akan membawa masalah lain. Lanjut ke tempat Dr. Strange. Peter yang kebingungan, dia melihat semua bekas musuhnya yang berada di kerangkeng kaca milik Dr. Strange. Strange memberitahukan bahwa ini dampak kegagalan mantra tersebut. Semua orang yang tahu mengenai dirinya Spider-Man malah berdatangan ke bumi. Dr. Strange menyuruh Peter menangkap bekas musuh-musuhnya yang masih tersisa. Karena ngeyel, dia memasukkan Peter ke penjara kaca miliknya sambil memberikan gelang senjatanya untuk segera berburu makhluk lainnya. Pada bagian lain, kedatangan MJ dan Ned ke tempatnya. Strange memberitahukan MJ dan Ned bahwa dia juga memasukkan sihirnya agar kalian bisa masuk MIT Universitas, tetapi Peter mengacaukannya. Mendengar itu, Ned dan MJ menanyakan bukankah dia menemui wanita pembantu rektor kampus itu. Kedua kawannya ini untuk membantu misi Peter yang disuruh Strange. Lanjut ke mereka bertiga yang sudah di basement. Ned terheran-heran karena ada beberapa makhluk aneh yang dilihatnya. Mereka mendeteksi adanya gangguan di dekat fasilitas militer di luar kota. Ada makhluk terbang. Dr. Octo yang mendengar hal itu langsung menginterupsinya bahwa Osborn yang sudah tewas beberapa tahun lalu. Peter terlihat di TKP. Seseorang yang sedang menggunakan kekuatan listrik di pembangkit tersebut, dia pun menghampiri dan menembak dengan senjata gelangnya itu. Tetapi makhluk itu malah memberikan perlawanan terhadapnya. Rupanya serangan makhluk itu membuat makhluk lumpur bernama Marco terganggu. Dia menolong Peter atas serangan itu. Alhasil, makhluk-makhluk ini keluar dengan wujud aslinya. Peter memberitahukan bahwa ini dunia miliknya. Mereka berdua dibawa oleh Peter ke tempat Dr. Strange dan memasukkannya ke penjara kaca. Pada bagian lain, Osborn yang sudah tersadar bahwa dirinya adalah orang baik, tetapi topengnya selalu mempengaruhi dirinya untuk berbuat jahat kembali. Dengan kesal, dia pun menghancurkan topengnya tersebut. Lanjut ke Peter yang menemui Bibi May. Kedatangannya di tempat itu ternyata bertemu dengan Osborn. May mengenalkan Peter kepada Osborn bahwa dia keponakannya. Terlihat Osborn yang linglung dan tidak mengetahui siapa dirinya sekarang.
Bibi May menyarankan akan Peter bisa mengirim mereka ke tempat asalnya. Beralih ke stasiun televisi. Berita masih disiarkan bahwa Spider-Man masih merupakan ancaman. Stasiun ini menerima informasi bahwa para makhluk itu sedang dibawa dan akan berkumpul di rumah pacarnya Bibi May dengan menggunakan truk. Lanjut ke kedatangan truk di depan gedung apartemen Bibi May yang membawa mereka ke tempatnya. Kedatangannya memperkenalkan Dr. Osborn kepada MJ dan Ned. Terlihat mereka makhluk-makhluk ini saling berbicara menceritakan bahwa mereka semua sudah tewas oleh Spider-Man. Kedatangan Dr. Strange yang masih melihat Osborn masih berada di luar. Dia langsung mengirimnya ke penjara kaca itu. Dia membawa benda kuno untuk mengendalikan kerusakan sihir yang telah terjadi. Dengan benda itu mereka akan dikirimkan ke asalnya. Tidak diduga Peter menghampiri dan mengambil benda itu dan kabur dari tempat tersebut. Tentu saja membuat Dr. Strange marah atas perbuatannya ini. Strange berusaha untuk mendapatkan kotak ajaibnya kembali. Dia berhasil menangkap Spider-Man dan memisahkan jiwa dari raganya. Lanjut ke Spider-Man yang terbang kembali. Dr. Strange hanya perlu melemparkan jubahnya untuk menangkap Peter ini. Dan kejar-kejaran pun terjadi. Strange memberitahukan jika sihir itu lepas, semua makhluk dari multiverse akan berdatangan dengan jumlah tidak terbatas ke dunia ini. Peter Spider-Man tahu hal itu. Dia hanya ingin kelima makhluk itu dikirim ke asalnya tidak untuk mati. Menurut Dr. Strange itu memang sudah nasibnya mereka. Kita tidak dapat merubahnya. Peter yang masih ngeyel dan kita harus mencoba merubah nasib mereka. Untuk mengalahkan Spider-Man, tentu saja Dr. Strange menjadikannya dimensi cermin sebuah teori matematika. Dengan yakin Strange sudah dapat mengalahkan Peter, dan dia pun akan kembali lagi jika urusannya sudah selesai. Namun Peter Spider-Man ternyata lebih pintar dalam menguasai matematika ini sehingga dimensi cermin itu dapat dikalahkan olehnya. Dia pun meminjam cincin sakti Dr. Strange dan membawanya. Maka terkurunglah Strange di tempat itu. Beralih ke Spider-Man. Dia kembali ke tempat di mana kelima makhluk itu dipenjarakan. Peter memberitahukan bahwa dia memiliki teknologi canggih yang dapat mengirim ke mereka dengan selamat. Tetapi jika mereka tidak mau mengikuti sarannya, mereka akan tetap tinggal di sini bersama Dr. Strange dengan resiko mati. Beralih ke tempat Happy, Peter mengajak kelima makhluk ini untuk mengikutinya. Bibi May lupa memberitahukan ke Happy sang pemilik tempat ini. Peter memberitahukan ada sebuah mesin canggih yang dapat menganalisa, mengkopi, membangun dan meniru seseorang. Mereka pun terkagum melihat mesin itu. Lanjut ke parkiran. Sebuah truk yang berisi makhluk kadal bergerak membuat truk itu bergoyang dan membuat kaget orang yang lewat. Pada bagian lain, Peter dibantu oleh Norman Osborn yang sedang melakukan proses pemindahan mereka. Osborn terkagum atas kecanggihan mesin ini, dan Peter, dia bahkan mengajaknya untuk bekerja bareng di dunianya. Pekerjaan pertama untuk Dr. Octo berhasil. Dia memasukkan alat itu ke dalam tubuhnya. Tentu karena Dr. Octo ini merasa senior, dia tetap saja tidak terima apa yang dikerjakan oleh Peter yang dianggapnya masih anak remaja. Dengan disaksikan oleh keempat rekannya dan Bibi May, Dr. Otto ini menjadi tenang. Dia merasakan hasil dari pekerjaan Peter ini berfungsi dengan baik. Akhirnya Otto ini pun berterima kasih kepada Peter. Beralih ke Happy. Dia yang mengakses kamera CCTV pintu rumahnya melihat ada beberapa orang aneh di depan rumahnya. Dia menanyakan apakah mereka itu robot. Pada bagian lain, Osborn masih melanjutkan pekerjaannya. Dr. Otto memberitahukan bahwa dampak dari pengerjaannya ini, dia tidak menemukan sisi gelap atas kejahatannya itu. Lanjut ke Peter dengan elektro. Peter menempelkan alat di tubuhnya dan hasil dari alat ini bahwa listrik yang berada di tubuhnya telah hilang. Kecuali yang berada di sistem syaraf, itu tentu masih membutuhkan listrik.
Terlihat Electro yang tidak suka atas pemasangan alat ini pada tubuhnya. Tetapi Marco, sang manusia debu, menyuruhnya untuk tetap membiarkan alat tersebut menempel pada dirinya. Pada bagian lain, reporter televisi mendatangi apartemen tersebut, sesuai dengan informasi yang didapat dari seseorang. Kembali ke apartemen, Peter merasakan ada frekuensi aneh di sekitar rumahnya. Dia berusaha mencari tahu akan hal itu. Dia memastikan keberadaan Bibi May yang masih baik-baik saja. Mereka saling menatap ke Peter. Sesuatu sedang terjadi, dan benar saja. Tingkah Norman Osborn yang mulai menjadi angkuh. Rupanya dia ingin mendapatkan kembali kekuatannya. Melihat gelagat itu, Bibi May langsung masuk ke ruangan mesin canggih ini dan mencabut semua alat yang sedang memproses frekuensi kepada Osborn. Terlihat jiwa yang berada di tubuh Norman Osborn berganti dengan jiwa goblin, makhluk jahat yang mengendalikan Osborn. Dia berupaya sedang memprovokasi Dr. Octo dan semua rekannya untuk melakukan perlawanan dan kejahatan kembali. Dan benar saja, mereka pun menjadi bertarung satu sama lain, membuat keadaan menjadi kacau. Listrik di gedung apartemen itu menjadi tidak stabil. Dampak dari keributan tersebut membuat makhluk kadal yang berada di dalam truk itu kabur. Hal ini terlihat oleh reporter TV yang memang sudah berada di TKP. Spider-Man berusaha untuk melumpuhkan Norman Osborn alias Goblin. Karena ancaman Goblin ini serius, Peter menyuruh Bibi May untuk meninggalkan tempat itu. Karena tidak menghiraukannya, akhirnya pesawat Goblin yang terbang itu menabraknya, dan Goblin pun kabur dengan pesawat injaknya itu. Sambil melemparkan bom kepada Peter, tentu membuat ledakan di sekitar tempat tersebut. Lanjut ke Peter dan Bibi May yang akan meninggalkan tempat itu. Ternyata May tiba-tiba terjatuh dan tak berdaya. Hal ini membuat Peter panik dan bersedih. Dia berteriak meminta tolong agar seseorang dapat mengirimkan ambulans untuknya. Terlihat kedatangan tim SWAT dan para tentara ke tempat itu sudah terlambat. Kembali ke Bibi May. Luka dalam yang telah menghantamnya membuat dia tidak berdaya, dan akhirnya dia pun pingsan. Kedatangan Happy ke TKP membuat dirinya terkejut atas Bibi May dan Peter yang terlihat tidak berdaya, dan juga kehancuran di tempat tinggalnya itu. Para tentara menyuruhnya untuk keluar dari mobilnya dan menangkapnya. Happy menyuruh Peter untuk kabur dari tempat itu. Para reporter TV itu langsung memberitakan laporannya. Tentu saja berita itu memojokkan Peter, bahwa dimanapun keberadaan Spider-Man akan selalu membawa musibah dan kehancuran. Beralih ke MJ dan Ned. Dia sedang menonton berita itu di televisi. Kerusakan dan bencana yang sudah dilakukan oleh ulah Spider-Man. Mereka berdua belum mendapatkan kabar apapun darinya. Lanjut ke Ned yang mencoba melakukan sihirnya. Dia melakukannya kembali. Dan kali ini yang muncul Spider-Man. Tetapi bukan wajah Peter. Spider-Man dengan versi orang lain. Tentunya MJ tidak mengenal orang ini. Melihat Spider-Man ada di rumahnya, ibunya Ned memanfaatkan kesempatan itu. Dia menyuruh Spider-Man untuk melakukan bersih-bersih di plafon pojok-pojok rumahnya. Ned mengakui bahwa dirinya membuka portal yang salah, sehingga Spider-Man yang datang pun salah orang. Ned melanjutkan pencariannya dengan membuka portal baru. Kali ini yang muncul orang biasa, tetapi orang ini bernama Peter Parker. Dia memberikan salam pada ibunya Ned. Kedua orang ini saling menatap dan mereka berdua ternyata memang Spider-Man. Mereka berdua merasakan bahwa Spider-Man yang sedang ditunggu kedatangannya ini membutuhkan bantuan darinya. Dia menanyakan keberadaan tempat terakhir yang dikunjunginya. Masing-masing Spider-Man ini memiliki pandangan dan penglihatannya bahwa Spider-Man ini berada di gedung Sailor atau Empire State. Beralih ke Peter. Akhirnya MJ dan Ned bisa menemukan Peter yang sedang berada di atas gedung. MJ memberitahukan bahwa dia mempunyai 2 tamu. Peter yang melihat kedua orang tersebut tentu saja terkaget.
bahwa mereka berdua golongan Spider-Man seperti dirinya. Salah satu dari mereka mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Bibi May. Mendengar ini tentu saja membuat Peter menjadi sedih dan menyesal karena kematiannya Bibi May atas ulahnya. Peter menyuruhnya kedua Spider-Man ini kembali ke asalnya. Tetapi salah satu dari mereka memberitahukan atas kematian Paman Ben dia juga menyesal atas kesalahannya waktu itu. Dia memburu pembunuhnya dan mendapatkannya, tetapi hal itu tidak membuat keadaan menjadi baik kembali. Butuh waktu yang lama untuk meninggalkan sisi kegelapan itu. Lanjut ke Peter, dia juga ingin mencari dan membunuh pembunuh Bibi May, karena masih terdengar bisikan Bibi May di telinganya, terutama di saat membisikkan jika dirinya memiliki kekuatan yang besar. Tentu akan dibarengi dengan tanggung jawab yang besar juga. Menurut Spider lainnya, hal yang sama juga diucapkan oleh Paman Ben sebelum meninggal. Beralih ke 3 Spider-Man, mereka bertiga sedang membuat rencana apa yang harus dilakukannya. Mereka akan membuat penawar untuk Osborn. Jika sadar, itulah cara membunuh mereka. Lanjut ke mereka yang akan menjalankan misinya. Mereka harus menangkap semuanya dan memasukkannya ke dalam kotak ajaib itu, lalu mengirimkan mereka ke asalnya. Ned memberitahukan bahwa dia bisa melakukan sihir seperti Dr. Strange. Dan Peter pun terheran mendengarnya. Hal ini diyakinkan MJ dan kedua Spider-Man itu. Beralih ke siaran televisi Bugle. Peter menghubungi Bugle untuk membuat klarifikasi. Pada siaran itu, Peter mengaku bersalah karena telah mengundang makhluk-makhluk berbahaya untuk datang ke dunia ini. Lanjut ke patung Liberty. Mereka sedang menyiapkan perangkap untuk menangkap makhluk-makhluk itu. Saat yang ditunggu pun tiba. Petir mengawali kedatangannya. Ternyata Electro yang muncul duluan dengan penuh kekuatannya. Dia mengetahui bahwa Spider-Man sedang membuat jebakan. Tak lama berselang, Corner sang kadal ini pun muncul. Dia langsung menyerang Spider-Man. Saat dia akan memberikan penawarnya, Marco makhluk lumpur pun menangkapnya. Sehingga mereka bertiga menghadapi musuh-musuh ini secara bersamaan. Hal ini membuat mereka tidak berhasil pada rencananya. Agar tidak membingungkan mereka berembuk agar tidak salah faham satu sama lain. Mereka pun menamakan dirinya Peter 1, Peter 2, dan Peter 3 dengan menangkap satu persatu dari makhluk itu. Mereka pun melanjutkan penangkapannya. Pada pertarungan itu, Spider-Man bisa menangkap Connor sang makhluk kadal. Lanjut ke pertarungan, mereka berhasil melumpuhkan makhluk debu Marco. Rupanya Connor bisa lepas dari ikatannya dan kembali menyerang. Ned dan MJ yang berusaha untuk menutup portal masih belum berhasil. Kemunculan makhluk kadal ini bisa memasuki ke tempat mereka sehingga membuat keduanya menyelamatkan diri. Lanjut ke Electro yang masih menyetrum Spider-Man. Kehadiran Dr. Octo, sang cumi-cumi yang muncul tiba-tiba meminta menyerahkan Spider-Man kepadanya. Karena Electro merasa tidak butuh bantuan, akhirnya Dr. Otto menyerang Electro dan melepaskan Spider-Man. Penawar yang terjatuh diambil oleh Dr. Otto dan memberikannya kepada Electro, membuat dirinya berubah. Makhluk kadal yang masih mengejar MJ dan Ned. Tiba-tiba ada portal yang terbuka dan menghantam makhluk kadal ini. Dia pun terpental. MJ bergegas mengambil penawar dan melemparkannya kepada Peter. Di saat makhluk kadal ini menyerangnya, dia pun memberikan penawar itu kepadanya. Maka terjatuhlah makhluk kadal ini dengan penuh asap berwarna hijau. Melihat itu, MJ menyuruh Ned untuk membuka portal kembali. Tetapi yang muncul malah Dr. Strange. Kehadirannya langsung mencari Spider-Man. Ned yang memberitahukan keberhasilan Spider-Man yang mengembalikan ke asalnya, membuat Dr. Strange kesal. Dia pun menanyakan siapa yang sudah membuka portal ini dan Ned mengakuinya. Lanjut ke Electro Max yang sudah kembali normal. Dr. Otto pun terlihat sudah kembali normal. Kehadiran Dr. Strange yang menemui Spider-Man
Dia kesal karena terkurung di dimensi cermin selama 12 jam. Kehadiran Spider-Man dengan 3 wujud membuat Dr. Strange kebingungan. Tak lama, kemunculan Osborn sang biang kerok pun terlihat. Dia langsung saja menyerang mereka semua. Dr. Octo membantu melawannya. Dr. Strange yang sedang memegang kotak ajaib berhasil direbut dan dibawanya. Saat Osborn mengembalikan kotak ajaib itu, ternyata sudah dipasangi bom. Spider-Man yang mengetahui itu berteriak memberitahukannya. Sayangnya bom itu keburu meledak dan meruntuhkan patung itu. MJ terpental jatuh. Spider-Man 1 berusaha menangkapnya tetapi ditabrak oleh Osborn. Spider-Man 2 segera meluncur dan dapat menolong MJ. Lanjut ke Dr. Strange yang sedang melakukan sihir dengan kotak ajaibnya. Pada kesempatan itu, Dr. Octo melemparkan Electro agar kembali ke dunianya dengan pintu kotak ajaib itu, dan kehancuran patung Liberty itu menyebabkan semuanya berjatuhan. Dr. Strange yang melihat rangkaian listrik yang membesar membuat dirinya harus menariknya. Lanjut ke Spider-Man yang dibawa oleh Osborn. Pada kesempatan itu, Spider-Man berhasil mengambil bom yang dimilikinya dan meledakkannya. Terlihat MJ dan Ned yang selamat dari reruntuhan itu. Lanjut ke pertarungan Osborn dan Spider-Man. Di saat Spider-Man 1 akan membunuh Osborn dengan senjatanya sendiri, Spider-Man 2 menahannya. Seperti pada cerita dia sebelumnya, membunuh tidak akan merubah apapun. Tidak berselang lama, Osborn pun menancapkan senjatanya kepada Spider-Man 2 yang telah menolongnya. Melihat itu, Spider-Man 3 pun beraksi dengan melemparkan penawar kepada Spider-Man 1 dan menancapkannya kepada Osborn. Beberapa saat kemudian dia mulai tersadar. Lanjut ke Spider-Man 1 yang menghampiri Dr. Strange. Dr. Strange tidak bisa menghentikan peristiwa besar yang akan terjadi. Spider-Man menyarankan untuk membaca mantranya kembali. Dr. Strange mengatakan, sebentar lagi akan ada yang datang. Ini semua salahnya Spider-Man yang mengacaukan mantranya. Spider-Man memberikan usulan bagaimana jika dia membaca mantra dan semua orang melupakan bahwa dirinya Spider-Man. Itu bisa dilakukan, tetapi menurut Dr. Strange, mereka bahkan akan melupakan dirinya sama sekali. Seolah-olah Peter Parker tidak pernah ada. Akhirnya dia menyetujui Dr. Strange untuk melakukan sihir kembali untuknya. Dia pun pamit sambil mengucapkan thanks Stephen. Lanjut ke Spider-Man 1 yang menemui Spider-Man lainnya. Sebelum Peter pamit, dia memeluk kedua rekannya itu. Setelah itu, Peter mencari MJ dan Ned. Dia pun dapat menemukannya. Dalam kesempatan itu, Peter memberitahukan bahwa sebentar lagi mereka akan melupakan dirinya. Tak apalah, nanti dia juga akan menemukan kembali MJ dan menjelaskan apa yang sudah terjadi. Beralih ke Dr. Strange yang melakukan sihirnya kembali. Satu persatu orang yang pernah mengenal Peter Spider-Man pun menghilang. Beralih ke Peter Parker. Saat itu sedang musim salju. Dia yang berjalan menyusuri kota, dia masuk ke kafe di mana MJ berada. Benar saja saat dirinya masuk ke kafe itu, MJ tidak mengenalnya. Menyusul kemudian Ned datang ke kafe itu. Dia pun tidak mengenal Peter. Peter memesan kopi. Dia melihat mereka berdua yang berbincang membicarakan MIT Universitas yang telah menerima dirinya. Karena MJ masih tetap tidak mengingat dirinya, akhirnya Peter pun keluar dari kafe itu. Lanjut ke makam. Terlihat Peter yang datang untuk berziarah ke makam Bibi May. Waktu yang bersamaan muncul Happy di tempat tersebut. Dia menanyakan bagaimana dia bisa mengenalnya. Peter menjawabnya melalui Spider-Man. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton.